pertama, sebagai mahasiswa PGSD, calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Menurut Anda, apa manfaat mata kuliah ini? Nah, psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode belajar yang tepat dan sesuai, mampu mengikatnya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik. Nah, dengan memahami karakteristik tersebut, kita bisa menyesuaikan bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam satu kelas agar terciptanya kelas yang efisien dan efektif. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Nah, ada 4 macam teori belajar yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, implikasi dari teori kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran, teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Yang kedua, implikasi teori konstruktivisme. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar bukan sebagai guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran adalah menstimulisasi dan memotivasi siswa. Yang ketiga adalah teori behavioristik, merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus ataupun rangsangan dan respon ataupun balikan, serta sangat cocok untuk diterapkan dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan karakter. Nah, implikasi dari teori ini dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi mahasiswa untuk bereaksi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan dirinya. Yang keempat, implikasi dari teori belajar humanistik. Dalam kegiatan pembelajaran, teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dari perkembangan bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi terhadap dirinya. Pertanyaan ketiga, saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristik perbedaannya. Bagaimana upaya Anda untuk menghadapi perbedaan individu tersebut, baik dari segi intelijensi maupun kepribadiannya. Nah, cara mengatasi perbedaan intelijensi atau kemampuan peserta didik dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Contohnya, menyampaikan materi dengan cara yang bervariasi. Siswa dengan kecerdasan tinggi dapat menerima materi yang diajarkan dengan cepat. Namun, ada siswa yang mempunyai kecerdasan rata-rata ke bawah, mungkin akan membutuhkan sekali, 2 kali pengulangan lagi. Yang kedua, perbedaan intelijensi juga dapat diatasi oleh seorang guru dengan menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa. Yang ketiga, memberikan soal-soal latihan bagi siswa-siswa yang dirasa telah jelas dengan materi yang disampaikan. Nah, yang berikut salah satu sikap guru untuk menghadapi perbedaan-perbedaan kepribadian bisa dilakukan dengan memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Dalam artian terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan, juga guru mungkin akan menemukan siswa yang tidak mempunyai kemampuan berbahasa sehebat teman-teman lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan jika menjadi seorang guru. Pertanyaan keempat,
Dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Nah, jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Nah, tentunya peran guru sebagai pendidik dalam Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab 9 pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas, memberi bantuan dan juga dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma-norma hidup dalam keluarga dan bermasyarakat. Nah, tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang lebih lanjut. Oleh karenanya, itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru juga sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang berlaku. Juga peran guru sebagai pengajar. Guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi-materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan tersebut dan oleh Kemendikbudristek dan Teknologi.